Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Anak-anakku sekalian, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, baik air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang merupakan bentuk-bentuk dari sumber daya alam. Dari banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita akan membahas pokok-pokok yang menjadi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hutan, yaitu potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan Indonesia. Luas hutan yang besar terdapat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sebaran hutan di Indonesia, yaitu hutan luas terdapat banyak di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera seperti yang ada pada slide sebelumnya. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Contohnya, ada burung bidadari halmahera, kanguru pohon mantel emas, burung cendrawasih, dan burung maleo. Hasil utama dari hutan adalah kayu, namun dari hutan tropis Indonesia juga banyak dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Setidaknya terdapat kurang lebih 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jenis kayu dan sebaran di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama adalah kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan di Papua, kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah, kayu rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera, dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasamala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, ini contoh kayu-kayu yang ada di Indonesia atau pohon-pohon yang ada di Indonesia. Fungsi hutan diantaranya yang pertama menyimpan air hujan, yang kedua sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna, yang ketiga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan, yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi tetap terkendali, yang kelima sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Berikut ini adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai. Walaupun saat ini juga telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Daerah persebaran minyak bumi. Daerah persebaran minyak bumi di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian daerah penghasilnya bisa kalian lihat pada gambar, ya, pada tabel. Kemudian di samping gambar sebelah kiri, di mana kalian bisa menemukan pada lapisan tanah mana kalian bisa menemukan minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi dari batu bara yang dihasilkan digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji besi utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi.
Indonesia memiliki potensi boksit dengan produksi sebesar 1.262.710 ton. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Fairbanks, dan Pulau Sebuku. Yang kelima adalah emas. Emas umumnya digunakan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi utama laut adalah ikan. Selain itu, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Yang pertama, dari sumber daya kemaritiman Indonesia adalah perikanan. Ikan adalah potensi utama sumber daya kemaritiman Indonesia. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman lautnya sekitar 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia bagian timur dengan kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Sementara di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang ditambang di sana adalah ikan bandeng dan udang. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove ada dua. Yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu sebagai pemanfaatan kayunya sebagai bahan baku kayu bakar atau bahan pembuatan arang. Kayu bakau juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Manfaat dari terumbu karang yang itu, pertama, manfaat terumbu karang secara ekologi adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Yang kedua, manfaat terumbu karang secara sosial, yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, manfaat terumbu karang secara ekonomi, yaitu sebagai sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Demikian anak-anakku sekalian, materi singkat yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa materi yang tadi kalian catat agar saat nanti ulangan kalian bisa menjawabnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.